Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali rasanya bisa hadir kembali di kampus yang cantik ini. Tentu saja ini semua berkat perkenan dari Tuhan yang memberikan kita semua nikmat dan karunia yang melimpah, sehingga kita hari ini bisa bertemu. Tanpa nikmat dari Tuhan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, kita semua mustahil bisa bertemu di kesempatan ini. Sebuah kehormatan bagi saya Pak Rektor, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan diundang kembali hadir di acara wisuda untuk angkatan yang ke-91. Dan hari ini istimewa Bapak Ibu karena acara kita hari ini bukan cuma wisuda angkatan ke-91, tapi hari ini ada sejarah yang ditorehkan di Universitas Kelabat, yaitu pengukuhan guru besar pertama, yaitu Bapak Profesor Roni Walean MBA PhD. Ini tentu saja sesuatu hal yang perlu kita syukuri, dan tentu saja saya ingin mengucapkan yang pertama adalah selamat kepada Bapak Profesor Roni Walean MBA PhD yang hari ini telah resmi dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor di Universitas Kelabat. Dan ini tentu saja sejarah juga bagi Unklab karena hampir 70 tahun berdiri. Hari ini akhirnya ada dosen di Universitas Kelabat yang mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai seorang guru besar. Ini kebahagiaan bagi kita semua, tidak hanya di keluarga besar Universitas Kelabat, namun juga bagi kami di LL Dikti. Dan Bapak Ibu, tahun lalu memang di tahun 2024 kita mendapat banyak karunia karena terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk dosen-dosen kita yang mendapatkan jabatan guru besar. Kalau sebelumnya di 3 provinsi yang kami layani hanya ada 4 orang guru besar, di Sulut itu hanya ada 1 orang guru besar, yaitu Profesor Johannes Ohoy Timur, Rektor Unika de La Salle. Namun tahun lalu di masa transisi kita berhasil menambah 6 orang guru besar, dan itu tersebar di 3 provinsi Bapak Ibu. Dan untuk Provinsi Sulut itu dari 1 orang bertambah 4 orang, jadi sekarang sudah ada 5 orang guru besar di perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Sulut. Salah satunya adalah Bapak Profesor Roni Walean. Ini tentu saja tidak mungkin kita capai tanpa ada kontribusi dan kerja keras serta kerjasama dari semua pihak dan semua elemen. Angka tadi mungkin angka yang bagi wilayah lain angka yang sangat mungkin kecil atau biasa, tapi bagi kami, bagi kita semua di LL Dikti wilayah 16, angka tadi merupakan angka yang kita patut syukuri karena belum pernah kita capai sebelumnya. Ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras Pak Prof Roni sendiri, dukungan dari Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika, dan juga rekan-rekan kami di LL Dikti wilayah 16 yang tanpa lelah juga mengawal upaya pengurusan jabatan fungsional guru besar kita. Terima kasih kepada Pak Rifai dan tim, Ibu Selvi, Ibu Aulia dan Pak Rian yang kemarin memang tanpa mengenal lelah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada dosen-dosen kita, sehingga kita ketambahan 6 orang guru besar dan 35 orang lektor kepala. Tentu saja Bapak Ibu, saya berharap apa yang dicapai oleh Prof Roni itu kemudian bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan dosen yang lain. Jadi kami berharap ke depan akan ada lagi dosen-dosen yang lain dari Universitas Kelabat yang kemudian juga dikukuhkan sebagai guru besar. Saat ini kami sedang mendata ada 15 orang 15 orang dosen yang sudah pada jabatan lektor kepala dan siap untuk naik ke jabatan guru besar. Salah satunya Pak Rektor salah satunya Pak Rektor Dani Rantung. Jadi mari kita doakan Bapak Ibu, Pak Rektor juga di sela-sela kesibukannya karena saya yakin sebagai seorang rektor beliau sibuk sekali mengatur semua hal di kampus ini, tapi mudah-mudahan dengan
bantuan dan fasilitasi dari kami dari Dikti, Pak Rektor bisa menyempatkan juga ya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan khususnya karya ilmiah yang menjadi syarat khusus untuk kemudian bisa tahun ini kita dorong beliau juga untuk menjadi guru besar dan juga rekan-rekan dosen yang lain. Saya tidak ragu ya Bapak Ibu dengan pemenuhan persyaratan di Universitas Kelabat karena saya yakin Unklab sebagai salah satu perguruan tinggi dengan academic culture yang sangat kuat itu tidak sulit ya bagi dosen-dosennya kemudian untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Tinggal semangatnya saja yang mesti ditumbuhkan, motivasinya, dan kami di LL Dikti siap memberikan pelayanan kepada teman-teman. Jadi jangan kemudian melihat dulu mungkin memang pernah ada masa ketika kita sulit ya melakukan pengusulan-pengusulan atau pengurusan jabatan, tapi yakinlah teman-teman, kami sudah mendapatkan tugas dan perintah dari Pak Menteri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada perguruan tinggi dan dosen. Jadi kalau nanti teman-teman terkendala di pengurusan guru besar, yakin itu bukan dari kami, tapi itu dari motivasi dan mungkin kendala-kendala yang ada dari teman-teman sendiri. Karena kami sendiri bahkan saya memberikan target yang cukup tinggi kepada Pak Rifai dan tim untuk pencapaian guru besar di tahun 2025. Jadi saya mengajak kepada dosen-dosen yang lain, mari buat roadmap ya. Jadi seharusnya setiap orang dosen di Unklab itu punya timeline, tahu atau sudah punya proyeksi kapan dosen-dosen tersebut bisa menjadi seorang guru besar. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya untuk para wisudawan-wisudawati, saya juga ingin mengucapkan selamat atas acara wisuda hari ini. Kalian sudah resmi menyandang gelar sarjana dan kalian mesti berbangga karena kalian lulus dari salah satu kampus terbaik di Indonesia Timur, khususnya di LL Dikti wilayah 16. Dan saya berharap apa yang kalian dapatkan selama kuliah di kampus ini bisa mengantarkan kalian kepada kesuksesan, cepat mendapatkan pekerjaan dan tidak lama dalam fase transisi pengangguran. Jadi harapan saya sederhana, jangan terlalu lama menganggur teman-teman ya. Walaupun memang kita tahu sekarang situasinya sangat kompetitif, ada banyak aspek yang menyebabkan situasi ini terjadi. Tadi Prof. Roni dalam orasi ilmiahnya menyampaikan kemajuan teknologi di berbagai bidang ya, ada AI, ada Internet of Things, ada blockchain dan lain-lain. Kemajuan teknologi ini merubah landscape pekerjaan ya, sehingga banyak selama ini pekerjaan yang mungkin dikerjakan oleh manusia itu udah mulai tergeser tuh, udah mulai di take over oleh mesin, oleh robot ya, oleh teknologi. Even saya kemarin diskusi dengan teman-teman di Bank Sulut Go ya, itu pertumbuhan pegawainya, growth-nya itu bahkan minus teman-teman. Kenapa? Karena yang pensiun nggak diganti dengan pegawai baru, digantinya dengan teknologi. Jadi memang cukup kompetitif. Belum lagi setiap tahun itu ada 1,8 juta orang lulusan perguruan tinggi yang siap kerja. Di sisi lain ya kondisi kita, kondisi nasional, kondisi global, ada kontraksi ekonomi yang mengakibatkan memang cukup kompetitif. Tapi yang menarik, di sisi lain lulusan perguruan tinggi sulit untuk mencari pekerjaan. Tapi di sisi lain teman-teman, perusahaan atau pemberi kerja juga kesulitan mencari lulusan perguruan tinggi yang siap kerja. 2 hari yang lalu, Wakil Menteri Dikti Saintek Profesor Fauzan berkunjung ke kantor LL Dikti dan beliau menyampaikan suatu fakta dan dari pengalaman beliau sendiri ketika beliau berdiskusi dengan pimpinan perusahaan pakan ternak dari Thailand, dari Charoen Pokpan. Beliau bertanya kepada eksekutif dari Charoen Pokpan, perguruan tinggi apa di Indonesia yang lulusannya ketika masuk di Charoen Pokpan itu kemudian bisa langsung survive, bisa langsung bekerja dengan baik atau relevan dengan apa yang menjadi tugas di Charoen Pokpan. Jawabannya ternyata tidak ada satupun lulusan perguruan tinggi dari perguruan tinggi manapun di Indonesia yang kemudian bisa langsung siap bekerja. Artinya butuh pelatihan, butuh diklat lagi di industri untuk memastikan lulusan perguruan tinggi kemudian bisa bekerja. Jadi ini tantangan kita, ternyata lulusan perguruan tinggi yang kita luluskan setiap tahun itu belum tentu relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan industri. Jadi ini salah satu
evaluasi mungkin juga bagi Universitas Kelabat untuk kemudian meninjau kurikulum atau mengajak industri untuk sama-sama mendiskusikan kurikulum atau format pembelajaran yang memang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri untuk mengurangi atau untuk memperbesar kans dari alumni-alumni kita untuk kemudian masuk bekerja dan langsung bisa beradaptasi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Jadi ini PR buat Pak Rektor bagaimana memastikan ada relevansi dari lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, para wisudawan dan wisudawati juga dituntut untuk memiliki kompetensi untuk bisa bersaing di dunia kerja. Dan kompetensi ini teman-teman seperti yang sudah sering kita dengar, kompetensi ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, dan saya yakin kalian selama di Unclub ini sudah banyak pengetahuan yang kalian dapatkan, yang kalian gali. Bahkan tadi kalau saya lihat Mars Unclub, bukan kata gali, bukan menggali ilmu, tapi menambang ilmu. Artinya sangat banyak yang telah kalian pelajari selama kuliah di Unclub. Tapi teman-teman, ternyata pengetahuan is not enough. Ya, kita butuh 2 aspek lain. Aspek berikutnya adalah skills atau keterampilan. Dan bukan hanya keterampilan teknis atau hard skill, tapi kalian juga butuh yang namanya soft skill. Kalian butuh keterampilan interpersonal skills, kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja dalam tim, kemampuan leadership, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kompleks problem solving, dan kemampuan-kemampuan sosial lainnya yang ternyata lebih berpengaruh bagi seorang lulusan perguruan tinggi untuk menentukan dia sukses di dunia kerja atau tidak. Dan yang tidak kalah penting teman-teman, selain keterampilan dan pengetahuan tadi, kita butuh yang namanya kekuatan karakter. Dan kalau kita lihat undang-undang pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional, ternyata tujuan pendidikan bukan hanya ingin meluluskan peserta didik yang cerdas dan terampil. Kecerdasan ada di urutan keempat, keterampilan ada di urutan keenam. Yang kita butuhkan yang pertama adalah lulusan perguruan tinggi yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, lalu pengendalian diri yang kedua, yang ketiga kepribadian, yang keempat baru kecerdasan, yang kelima akhlak mulia, dan yang keenam baru keterampilan yang dibutuhkan dirinya, bangsa, dan negaranya. Ini membuktikan teman-teman bahwa dibutuhkan kombinasi 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan intelektual harus digabung dengan kecerdasan emosional, dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Dan saya yakin 3 hal ini telah kalian dapatkan di Universitas Kelabat. Tidak usah khawatir teman-teman, 3 aspek ini, kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, atau skills, pengetahuan, dan karakter ini bisa kalian asah, kalian pelajari. Dengan catatan kalian punya growth mindset, mindset yang tumbuh. Yakin bahwa semua hal bisa diubah, semua hal bisa dicapai dengan kecerdasan, ketekunan, dan kedisiplinan. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Steve Jobs, ya, dari Apple, stay foolish, stay hungry. Jadi jangan pernah berhenti belajar, coba hal-hal baru, dan selalu ingin tahu. Stay hungry maksudnya jangan pernah puas dan selalu lapar akan pengetahuan dan ide-ide baru. Dan stay foolish artinya jangan pernah merasa diri Anda sudah hebat, selalu ingin belajar hal-hal baru, jangan berpuas diri, termasuk berani mengambil resiko dan berani menghadapi tantangan. Jadi kalau ini kalian pegang, insya Allah kalian semua akan sukses. Terakhir, kepada Pak Rektor, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan arahan terbaru dari Bapak Menteri. Ya, karena ini kita ketahui bersama, kemarin kita sudah mengalami pergantian kabinet Bapak Ibu. Saat ini pendidikan tinggi dikelola oleh kementerian sendiri, yaitu pendidikan tinggi sains dan teknologi. Dan ada banyak hal-hal baru yang perlu saya sampaikan, mumpung lengkap nih dosen-dosen dan pejabat-pejabatnya. Yang pertama, perguruan tinggi diminta untuk bertransformasi dari paradigma konvensional ke paradigma transformasional. Jadi kita berharap perguruan tinggi tidak hanya fokus meluluskan lulusan yang siap bekerja dan berdaya saing, tapi juga kita berharap perguruan tinggi sekarang punya dampak, punya kontribusi
pada pembangunan sosioekologis untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi ini Pak Rektor suatu arahan baru dari Pak Menteri, di mana kita berharap perguruan tinggi saat ini mencoba untuk mengidentifikasi dampak apa yang diberikan kepada masyarakat. Jadi keberhasilan atau kinerja dan kualitas perguruan tinggi ke depan salah satunya diukur dari impact yang diberikan kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga harus berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di daerah, ya. Walaupun kita tahu masing-masing perguruan tinggi punya keunikan, punya aspek pembeda, dan tentu saja kita berharap perguruan tinggi seperti Unclub kemudian bisa mengoptimalkan keunikan dan keunggulannya untuk bisa kontribusi pada pembangunan ekonomi. Ada 8 Astacita, ada 17 program prioritas pemerintah yang kami harap disupport oleh perguruan tinggi. 5 diantaranya yang betul-betul relevan dengan kita di perguruan tinggi. Yang pertama adalah pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. Ini kami berharap riset-riset yang ada di Unclub, pengabdian pada masyarakat dan aktivitas akademik yang ada di Unclub itu diarahkan pada aspek-aspek pencapaian atau mendorong atau mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. Kemudian penguatan pendidikan tinggi, sains teknologi, dan juga tadi digitalisasi yang disampaikan oleh Prof. Roni. Kemudian penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Kemudian menjamin pelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir Bapak Ibu adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jadi tadi relevan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Roni, bagaimana kemudian blue economy, green economy itu menjadi fokus dari pemerintah saat ini, dan kita berharap Unclub turut mengambil bagian, ya, dengan mengeluarkan atau mengidentifikasi potensi-potensi terbaiknya untuk bisa mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis tersebut. Kebijakan ke depan tidak begitu signifikan berubah Pak Rektor, ya. Jadi apa yang sudah kita capai saat ini, apa yang sudah kita rintis saat ini tetap kita laksanakan. Memang ada beberapa regulasi yang saat ini kita review seperti Permendikbud 53 tahun 2023, kemudian Permen 44 2024, tapi itu semua tujuannya untuk memberikan kemudahan, memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita menunggu saja review peraturan yang terbaru, kita menunggu renstra yang terbaru, dan kemudian nanti sama-sama kita selaraskan langkah kita untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Intinya Bapak Ibu, apapun langkah-langkah Unclub ke depan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut, kami dari Dikti siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan pendampingan, melakukan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Unclub untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pesan terakhir sebelum saya lupa nih kepada para wisudawan-wisudawanti, ya, kita butuh feedback dari kalian dalam bentuk tracer study. Jadi Pak Warek 3 dipastikan seluruh yang hari ini di wisuda, tahun depan kita dapat feedback dari mereka dalam bentuk tracer study untuk melihat bagaimana relevansi pembelajaran kita untuk mengevaluasi apakah lulusan kita bekerja relevan dengan bidangnya dan lain-lain. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, apapun ya capaian kalian, jangan pernah compare, jangan pernah bandingkan diri kalian dengan orang lain. Jadi capaian kalian itu jangan pernah di-compare dengan capaian orang lain, ya. Karena masing-masing orang punya jalan hidupnya masing-masing. Kesuksesan orang itu akan datang pada masanya sendiri. Ya, di tahun 2017 Donald Trump itu menjadi presiden Amerika yang ke-45 itu di usia ke-71 tahun, menggantikan Barack Obama yang menjabat 2 periode, yang ketika pensiun sebagai presiden itu usianya baru 55 tahun. Jadi kita nggak bisa mengcompare teman-teman, karena kesuksesan itu akan datang pada masanya. Yang perlu kita pastikan adalah bahwa apa yang kita capai hari ini itu lebih baik dari capaian kita sebelumnya, dan kita besok
itu lebih baik daripada kita sekarang. Jangan pernah takut untuk gagal teman-teman, karena kegagalan itu merupakan kesempatan untuk belajar dan bangkit untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.